kami SDN Haliwen. Inilah SDN Haliwen. Nah, informasi juga kami baru dapat tadi siang dari Bapak Lurah dan juga dari Ibu kami. Sehingga kami juga tidak, sehingga sampai saat ini kami bersama siswa menunggu. Jadi untuk selanjutnya. Baik, selamat siang semua. Selamat siang. Bapak Kepala yang saya hormati. Sebelah Pak Lurah itu namanya Pak Mes. Pak Mes ini seorang pendeta, ahli pendidikan, khusus untuk pelatihan guru-guru dalam bidang pendidikan, dalam bidang kurikulum. Dia sudah selama ini hampir seluruh NTT, bahkan di luar NTT dia memberi pelatihan. Nah kebetulan lalu yang di samping saya, dan saya di samping lalu tentang Pak Mes, di samping saya itu Ibu Ria, istrinya Pak Kolin. Nah, kebetulan Pak Kolin tahun lalu mereka kunjung ke sini, 2 tahun lalu, bulan Juli ya. Beberapa bulan yang lalu, bulan Juni ke sini, dan Pak Kolin tertarik untuk ke depan membantu masyarakat dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu khususnya untuk pelatihan peningkatan kualitas guru, kemudian juga pelatihan perpustakaan dan manajemen perpustakaan sendiri. Kemudian yang kedua itu bidang sanitasi, lalu yang ketiga itu air bersih, bak air, dan yang keempat itu pertanian dan peternakan. Dan sudah 3 hari kita bersama masyarakat di Kapela, dan tadi pagi kami bertemu dengan Pak Wakil Bupati untuk lapor dan sampaikan ini kehadiran yayasan baru namanya Yayasan Nusa Tenggara. Itu di yayasannya itu milik Pak Kolin, dan mau membantu di untuk pertama itu mulai di Bero dan TTU. Sedangkan sebelumnya Pak Kolin sudah merintis satu yayasan namanya LTA Nusa Tenggara Association. Itu sudah sejak tahun 1988, dan Pak Mes terlibat dari sejak awal bersama Pak Kolin, dan Pak Mes umumnya memberi pelatihan kepada para guru. Apalagi kurikulum kita ganti-ganti, makanya saya cerita Pak Kolin bahwa mungkin Bapak Ibu guru tidak tahu, tapi ini sekolah ini dulu saya mulai dengan sekolah tenda. Saya tunjuk Pak Ramli sebagai kepala sekolah, dan kemudian akhirnya di luar dugaan saya, kan waktu itu saya pikir hanya sebentar, di luar dugaan saya sekolah ini menjadi sekolah negeri, dan sekarang Bapak Ibu mengajar di sini. Jadi saya yang mulai. Kami setelah bisa saya panggil guru-guru, kita pertemuan, dan saya tunjuk Pak Ramli sebagai kepala sekolah, dan kemudian langsung lapor ke kepala dinas waktu itu Ibu Sri yang orang Jogja. Dan di luar dugaan itu kemudian bisa berjalan sampai sekarang ini ya. Makanya mungkin tadi ada penyampaian bahwa Bapak Ibu guru baru kembali lebih awal, tapi saya bilang kebetulan Pak Mes ada di sini, kita tangkap peluang untuk bisa bertemu sebentar. Nanti selanjutnya seperti apa nanti akan direncanakan. Dari ke depan, yang saya mau ke depan mungkin bukan hanya SD Haliwen, tapi semua sekolah yang ada di Haliwen, mulai dari mungkin SD, SMP, juga SMA untuk ini.
Jadi kita bersabar sebentar untuk ini, dan waktu selanjutnya kita serahkan kepada Pak Des untuk nanti bisa menyampaikan sesuatu. Dan ini kita pertemuan awal, nanti kita lihat nanti selanjutnya seperti apa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, nanti kita serahkan semua kepada Pak Des. Baik, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ibu Ria dan Pak Pulin ini sudah lebih dari 30 tahun kami bekerja sama. Jadi kami jumpa pertama itu tahun 89 ketika Ibu Ria dan Pak Pulin mengikuti sebuah seminar internasional yang dilaksanakan oleh beberapa universitas, universitas di Darwin, di Melbourne, di Canberra, di Kupang, di Jakarta, di Salatiga. Jadi seminar itu mengenai kondisi semi arid yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kita bisa bayangkan 30 tahun yang lalu, hampir ya tahun 89, kita bisa bayangkan waktu itu tidak ada buah sana susah ya. Nah, jadi dari situ kami memberi perhatian kepada masyarakat. Tapi yang dicari adalah masyarakat yang paling terpencil. Dan di wilayah Kabupaten Kupang, satu pulau kecil yang paling terpencil dekat dengan mulut Kota Kupang, tapi paling terpencil adalah Pulau Semau. Itu dan orang masuk ke Pulau Semau itu sama dengan orang Belu. Hati-hati, masuk ke Belu dia masuk ke Semau sama. Pasalnya artinya masih hidup dalam masyarakat yang masih mengandalkan kekuatan-kekuatan supernatural karena teknologi belum masuk. Ya, kalau rumah sakit tidak ada, poliklinik tidak ada, sakit di mana coba? Di dukun. Nah, tapi Ibu Kolin dan Ibu Ria dan Pak Kolin begitu luar biasa. Kami jalan kaki dari ujung ke ujung, jalan kaki. Kalau panas-panas itu Pak Kolin punya hidung itu kayak tomat. Ya, dan lama kami perkenalkan banyak hal. Nah, lalu didirikanlah Nusa Tenggara Association di Australia untuk mendukung pekerjaan ini, dan terus menerus bertahun-tahun, akhirnya melebar sampai Kabupaten Kupang, sampai ke TTS, dan kalau tidak salah 2 tahun lalu mulai datang ke TTU dan Belu, dan selain dari NTA itu Nusa Tenggara Association dibentuk lagi Yayasan Nusa Tenggara khusus untuk melayani Tambua, Belu dan TTU. Ya, sedangkan di TTS Kabupaten Kupang sampai Flores itu NTA, Nusa Tenggara Association. Saya memulai Yayasan Pulau Semau itu tahun 83. Dan karena itu kami jumpa dan kami melanjutkan sampai dengan hari ini. Nah, kepentingan selanjutnya di sini ialah kita memberi perhatian kepada sekolah. Nanti ke depan itu kebutuhan, katakanlah kebutuhan sekolah ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan. Nah, selama ini ada 3 program kepada sekolah-sekolah. Yang pertama ialah kalau sekolah masih membutuhkan
infrastruktur yang kecil-kecil dapat kayak bebeler, ada perbaikan. Nah, lalu yang kedua yaitu perpustakaan. Saya sendiri jadi asesor untuk Nusa Tenggara Timur selama 15 tahun. Jadi sebagian sekolah-sekolah di Belu saya sudah datangi dan semoga keadaan sudah berubah. Tapi setiap tahun itu kami mengakreditasi SD itu sekitar 1000 SD untuk seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan saya sudah sampai ke pelosok-pelosok di Nusa Tenggara Timur untuk akreditasi sekolah-sekolah. Dan salah satu kelemahan yang paling besar adalah sekolah-sekolah, hampir semua sekolah tidak punya perpustakaan. Hampir semua sekolah. Dan sekolah-sekolah yang lebih bagus itu, yang 1-2 punya perpustakaan itu adalah sekolah-sekolah Katolik di Daratan Flores. Tapi kalau di luar itu, minta maaf, tapi mungkin sekarang sudah mulai berkembang. Dan karena itu, Asosiasi Nusa Tenggara memberi perhatian kepada perpustakaan, pengadaan buku-buku sekaligus pelatihannya. Nah, menjadi masalah lagi ialah sekolah-sekolah tidak punya pustakawan, sehingga guru merangkap jadi pustakawan. Tetapi ketika akreditasi itu tidak dihitung, karena home base dia adalah guru, sehingga dia tidak mendapatkan poin sebagai pustakawan, kecuali sekolah yang bersangkutan merekrut tenaga pustakawan secara full time, maka ketika akreditasi itu dihitung. Nah, untuk menjembatani itu atau mengisi gap itu, lubang itu, maka LTA mengadakan pelatihan perpustakaan. Nah, sehingga tidak harus dapat 3 atau 4, dapat 1 atau 2 saja bisa dihitung, karena dia sudah punya katakanlah sertifikat pelatihan perpustakaan. Dan itu dilakukan setiap tahun. Sedangkan buku-bukunya nanti sekolah-sekolah akan memberi daftar dan disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada yayasan. Tapi selama bertahun-tahun, lebih dari 20 tahun, LTA melayani sekolah-sekolah di banyak tempat. Bahkan di TTS itu ada beberapa sekolah yang diprakarsai oleh LTA. Jadi misalnya di Mio yang sekarang kalau dengar masalah peternakan gubernur dengan masyarakat itu wilayah pelayanan kami di sana. Jadi ada sekolah yang mulai dengan 20-30 anak karena memang ada kali besar yang tidak bisa diseberangi pada waktu musim hujan, yang anak tidak bisa sekolah. Lalu sama dengan Patin katakan, kita mulai dengan lak, kemudian kita lapor ke dinas dan dinas selanjutnya. Nah, itu mengenai perpustakaan. Yang ketiga yaitu guru-guru. Nah, ini pelatihan guru ini kami sudah lebih dari 30 tahun. Untuk apa yang ada di NTT, ya. Ini memang pelatihan guru itu tidak bisa dilakukan hanya 1-2 kali saja, ya. Itu terus menerus. Jadi di pengalaman Pak Mes dan kita setuju kan, kalau sudah ambil pelatihan guru, ini perlu diteruskan berikutnya. Jadi nggak bisa 1 kali dapat sertifikat, itu tidak bisa, ya. Jadi nanti kali berikut yang sudah belajar lebih banyak belajar, yang belum belajarnya mulai kenal isi yang disampaikan kepada Pak Mes. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya silahkan siapa yang ada pertanyaan bisa langsung dijawab Pak Mes. Baik, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Pada awalnya kami minta maaf, saya bersama Dewan Guru tidak tahu kereta Bapak Ibu dari Yayasan Nusa Tenggara. Ya, dari awalnya kami tidak tahu, makanya yang akan
kedatangan tamu bersama Bapak Wakil Bupati, sehingga kami juga merasa ini kita harus tunggu. Sehingga Bapak Ibu juga walaupun jam sudah lewat dari pagi hingga sekarang ini dan masih bertahan itu ya dari pagi sesuai jam dinas kami di sini seharusnya jam 11 itu sudah pulang karena hari Jumat dari waktu yang pendek untuk kami guru-guru bersama siswa. Namun karena informasi anak-anak kita yang ada di sini lebih hebat transfer ilmunya. Mungkin tambahan saya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan. Jadi kami betul minta maaf belum mengganggu nih, Bang. Sebenarnya syukurlah kami mencegah, minta maaf kalau jam kerja harus ditambah. Tidak terjadi setiap hari.